اللهم صل على سيدنا محمد أفضل خلقه على إطلاق وعلى آله وصحبه إلى يوم الطلاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini. Kita berkumpul bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan untuk memperingati satu peristiwa besar yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kekasihnya untuk kembali ke hadirat Ilahi Rabbi. Dialah guru kita tercinta, Hadrat Imam Tariqat Naqsyabandiyah Al-Habib Amin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridha dan ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga syafaat Rasulullah kita dapatkan hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, keluarga besar Syekhana Al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Begitu juga kepada keluarga besar Alim Rabbani Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, juga kepada para ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada akhirul kiram Al-Habib Ali Hilmi Farmadi Al-Hindwan. Begitu juga kepada yang kita cintai Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus, dan begitu juga kepada Kiai Haji Jalaluddin. Semoga beliau semuanya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau semua ini bisa mengatakan kita untuk cinta dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memperingati haul akbar Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Saya akan mengajak kepada ikhwan akhwat semuanya, simpatisan dan pencinta Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, siapa yang kita haulkan pada malam hari ini? Siapa beliau? Sehebat apa beliau? Terkenal bagaimana beliau? Saya akan membuka sedikit biografi tentang Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Diceritakan di zaman Syekhana mempunyai seorang murid dikenal dengan nama Kiai Ahmad. Kiai Ahmad ini adalah seorang kepala khaujakan di zaman Syekhana. Suatu ketika Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan berjalan bersama si murid Kiai Ahmad ini. Sampai di depan rumahnya, ternyata ada putra dari Syekhana Al-Azim, yakni Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Maka Syekhana berkata kepada Kiai Ahmad, "Wahai Kiai Ahmad, siapa itu yang bermain pasir?" Dibilang sama Kiai Ahmad, "Ya Amin Ustaz." Panggilan kepada Alim Rabbani Al-Habib Amin bin Muhsin dan zaman dahulunya, "Ya Amin." Kata Syekhana bilang kepada si murid, "Cobalah engkau pandang dengan pandangan sebenar-benarnya pandangan." Maka dipandang dengan dibuang semua lintasannya, memandang kepada Al-Habib Amin bin Muhsin dan yang waktu kecilnya. Seketika itu juga Kiai Ahmad jadbah, tidak bisa mengendalikan dirinya, hingga Syekhana masuk ke dalam rumahnya. Sahabat yang lain membangkitkan tubuh Kiai Ahmad,
dan menyadarkan Kiai Ahmad. Dan sahabatnya bertanya kepada Kiai Ahmad, "Wahai Kiai Ahmad, apa yang terjadi kepadamu? Kenapa ketika Ustaz Syekhana Al-Azim Al-Habib Muhsin Al-Hindwan mengatakan kepadamu, lihatlah dengan pandangan sebenar-benar pandangan, dan engkau jadbah? Kalau tidak tahu jadbah, jadab." Maka kata Kiai Ahmad, "Bagaimana aku tidak bisa jadab memandang kepada Amin yang masih kecil? Karena aku melihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya lafzul dalalah menyinari di badan Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan." Memang bukan hanya di waktu kecilnya, dalam kandungan pun Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan telah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui apa sih yang dibawa oleh Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan kepada kita semuanya, kepada para murid-muridnya. Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan mengajarkan kepada kita syarat-syarat tarekat. Jadi kalau seandainya kita mau masuk dalam tarekat, harus menguasai, harus tahu dengan 4 syarat ini. Yang pertama adalah guru. Seseorang yang mau baiat, seseorang yang mau masuk tarekat, maka dia harus tahu, harus memiliki seorang guru. Guru ini ada 2. Ada guru jasmani, ada guru rohani. Kalau guru jasmani ini seperti kita ketahui, ada guru matematika, ada guru fisika, ada guru bahasa Arab, dan banyak semuanya. Tapi kalau guru rohani ini seorang guru yang mengantarkan hati manusia untuk kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa, Habib? Bedanya kalau seandainya guru jasmani ini boleh banyak. Kita boleh berguru sama si guru matematika, berguru sama guru fisika, boleh kita memiliki guru yang banyak. Akan tetapi kalau seandainya guru rohani hanya 1 saja, tidak boleh banyak-banyak. Kata Gurunda, kalau jadilah kalian itu seperti seorang istri. Seorang istri, kalau suami boleh memiliki istri lebih dari 1. Kalau si istri tidak boleh, dilarang, haram hukumnya memiliki suami dan lebih dari 1. Tapi kalau seandainya kita ini memiliki guru lain yang untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, putus kitanya, tidak bisa lagi nyambung dengan guru yang pertama. Yang kedua, guru ini seorang guru rohani, dia harus tahu turun hanya zikir seorang murid. Ini baru boleh dikatakan seorang mursyid. Dia harus tahu turun naiknya zikir seorang murid, dia harus tahu. Kalau seandainya tidak tahu, bukan mursyid namanya. Dan yang selanjutnya, dia itu harus tahu jalan untuk sampai ke Allah. Karena banyak orang sekarang dia mengatakan mursyid, tapi dia tidak tahu jalannya. Tahu hanya omongan, tapi tidak tahu prakteknya. Ini zaman sekarang. Jadi orang kalau seandainya pengen tahu dia ini umumnya kayak gini. Kalau seandainya kita mau berangkat ke Jakarta, kita memiliki tour guide. Kalau tour guide itu bahasa di dalam pelayanan umroh, tour guide. Ada penunjuk jalannya, ada yang menunjukkannya ke sini. Kalau kita nyampe ke Jakarta dan kita mau berangkat ke suatu tempat yang kita tidak tahu, bahkan orang yang mengatakan kita ini mungkin dia baru sebulan 2 bulan tinggal di Jakarta, dan kita bilang saya mau ke Monas, kemungkinan yang harusnya perjalanan hanya memakan setengah jam ini bisa berjam-jam karena dia tidak menguasai jalannya, tidak menguasai medan. Tapi kalau seandainya orang yang faham, dia tinggal di Jakarta, dia tahu semuanya, seluk-beluknya, jalan tikus, jalan tikus, jalan semut dia tahu. Kalau itu tahu, maka untuk sampai ke Monas, dari tujuan bandar ke Monas, mungkin tidak sampai setengah jam sudah sampai ke tempat yang dituju. Jadi orang yang kenal kepada Allah, dia harus tahu jalan singkat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang guru. Dan
Yang terakhir, guru ini harus ganteng. Harus ganteng. Dan saya yakin dan percaya keempat-empatnya tahu dengan jalan turun naiknya zikir seorang murid dan semuanya, dan yang utama ganteng. Dan saya yakin ikhwan semuanya meyakini bahwa Al-Habib Amin bin Musa Al-Hindwan adalah guru yang paling tampan. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita tahu untuk kita mendalami tarekat, yakni harus ada baiat. Habib, apa baiat Habib? Baiat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rabatna ala qulubihim, diikat oleh Allah hati kita. Saat kita ini baiat, maka kita menyerahkan semuanya kepada guru. Apapun yang diperintah, apapun yang akan diberikan oleh Allah, itu terserah Allah. Apa yang akan diberikan oleh guru, terserah guru. Itu kita menyerahkan semuanya. Makanya ada orang biasanya setelah baiat, dia itu mencari guru lain. Bisa enggak putus? Bisa dengan kayak gitu. Kalau seandainya ada seorang murid terus dia mencari guru lain, baiat kepada orang lain, maka putus hubungannya. Baiatnya bisa putus, baiatnya bisa rusak kalau dia bertawajuh kepada yang lain. Tapi kalau seandainya dia meyakini bahwa gurunya yang akan mengantarkan hatinya untuk kenal kepada Allah, maka dia tidak akan pernah ragu. Dia akan menyerahkan semuanya kepada gurunya. Bahkan kata Syekh Al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, untuk rezeki dan semuanya guru yang ngatur. Untuk makannya kita, untuk rezekinya kita, untuk uangnya kita, guru yang ngatur. Artinya kalau seandainya kita menyerahkan semua kepada guru, aman kitanya. Cuman kadang-kadang kita kalau seandainya tidak ada di mata, jarang untuk kita meyakini, jarang untuk kita percaya. Kalau kita meyakini kepada guru kita yang akan mengantarkan kita kepada Allah untuk semuanya rezeki kita yakini bahwa guru kita akan memberikan yang terbaik untuk kita, yang akan nanti diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini zikir. Zikir ini adalah pengucapan mengingat asma Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini juga ada 3 hal, ada 3 macam. Yang pertama zikir badan atau zikir lisan. Yang kedua namanya zikir qalb atau zikir hati. Yang ketiga namanya zikir ruh. Bagaimana Habib zikir jasad atau zikir lisan? Zikir jasad atau lisan ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu zikir lisan. Kalau zikir hati, Allah Allah. Kalau zikir ruh, hu. Jadi zikir itu ada beberapa macam. Nah, apa maksudnya Habib? Sama seperti misalnya umpama kayak gini, ilustrasi kayak gini. Kalau seandainya ada orang yang bertanya kepada kita, siapa petinju yang paling kau suka? Kita akan bilang Mike Tyson. Petinju yang paling kuat, petinju yang paling hebat, Mike Tyson. Ketika kita melihat Mike Tyson di dalam ring, dalam tinju, apakah kita akan makan Mike Tyson? Enggak. Panggilan itu akan berubah. Apa yang akan kita sebutkan? Tyson. Ketika selesai dari pertandingan, keluar Mike Tyson dari ringnya, maka kita akan melihat badannya bagus, tangannya besar, lehernya kuat banget, dan semuanya. Itu umpamanya. Jadi kalau seandainya kita disebutkan, siapa kamu? La ilaha illallah. Kalau sudah di hati, Allah Allah Allah. Itu zikir. Dan zikir ini juga ucapan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ini mau menyebut nama Allah, ini harusnya pelan-pelan. Harusnya dengan intonasi, harusnya dengan
dengan ada jaraknya antara lafaz pertama sama yang kedua, Allah Allah Allah, itu ada jaraknya. Kadang-kadang kita zikirnya kita itu kocar-kacir. Saya zikirnya 7.000 beb, setengah jam selesai. Saya pernah mencoba zikir sesuai targetnya itu 1 jam lebih. Nah kalau seandainya setengah jam ini bisa 7.000, mungkin kayak Robin bunyinya, kayak gitu mungkin zikirnya. Iya, jadi kalau seandainya kita mau zikir, sebutlah nama Allah dengan sebaik-baiknya, selembut-lembutnya, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Jadi yang harus kita ketahui tentang zikir. Dan selanjutnya adalah di zikir ini juga kata guru kita akan merasakan nikmat bagaimana saat kita ini mau mendekati Allah. Artinya kalau seandainya kita ada keinginan untuk zikir, langsung zikir enggak? Atau kita nanti ajalah, masih ada waktu asar, nanti ajalah, masih ada waktu ini. Bagaimana zikirnya kita? Kalau seandainya kita ini ada keinginan untuk zikir, terus langsung mengerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kekasihku. Sama seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini mendapatkan giliran untuk Rasulullah tidur di rumahnya. Pada waktu asyik berbaring, sudah satu bantal, kulit sama kulit bertemu, tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah dari Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul berkata kepada istri, "Ya Humairah." Rasulullah memanggil kepada istrinya, "Ya Humairah." Apa artinya Habib? Putih kemerah-merahan, wanita yang putih kemerah-merahan. Harus kita mengikuti Rasulullah. Beb, istri saya hitam, Beb, jelek lagi. Kalau seandainya hitam, masa mau dipanggilnya ya Hajar Aswad, Beb? Jangan. Ikuti baginda Rasulullah SAW, panggilnya ya Humairah. Mau jelek mau apa? Maka kata baginda Rasul, "Ya Aisyah, ya Humairah, izinkan aku untuk menghadap kepada Tuhanku, untuk aku menyebut nama Tuhanku, untuk aku bermesraan dengan Tuhanku." Apa kata Sayyidah Aisyah? "Aku izinkan engkau wahai suamiku untuk bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala." Jika seandainya ada kita untuk zikir, ada keinginan zikir, langsung kerjakan, jangan ditunda. Karena kalau ditunda kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau ditunda, ya kalau dapat rasa alhamdulillah, enggak, ya kosong yang kita dapatkan. Oleh karenanya, zikir, kalau seandainya ada keinginan untuk zikir, langsung kita kerjakan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah adab. Ini adab sering kita abaikan, sering kita gampangkan. Ini kenapa ya saya zikir tuh kadang-kadang susah nikmat, rasakan nikmat tuh susah banget, Bib. Kadang-kadang setahun sekali, kadang sebulan sekali baru, itu pun Kenapa? Karena ada adab. Kadang-kadang kita ada foto, ini maaf, kalau ada foto guru di depan di rumah kita atau di mana aja, kita buka baju, itu adab sudah. Soal adab kepada guru. Soalnya ada foto syekhana atau gurunda, selonjorkan kaki, soal adab kepada guru. Bahkan Syekh Suara Siti disebutkan pada suatu ketika lagi sujud kepada Allah, zikir, habis zikir, selonjoran, meluruskan kakinya ke kiblat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Begitukah adabmu kepada Tuhanmu?" Langsung dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aku berjanji seumur hidupku tidak mau selonjoran lagi." Karena adab. Nah, jadi kalau seandainya kita ngerasa gimana ya kok kita ndak hebat dalam zikir, ndak ada rasanya, lihat dulu adabnya kayak gimana. Kalau adabnya bagus, maka baguslah semuanya.
Sabda baginda Rasulullah SAW, "Adzabi Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidikku, maka baiklah budi pekertiku. Jadi kalau seandainya kita menyerahkan semuanya kepada baginda Rasulullah SAW, maka baik budi pekerti kita. Ini yang diajarkan oleh Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dalam semua apa-apa saja yang diajarkan olehnya, yang diajarkan oleh Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Ikhwan akhwat rahimahullah, kemarin Akhirul Kiram mengatakan kalau seandainya hujan turun jangan ada yang beranjak. Alhamdulillah Allah kabulkan tidak hujan. Karena kata Habib Helmi, abang saya, abang tercinta saya, mengatakan karena yang ceramah tuh ganteng-ganteng. Yang pertamanya aja udah kayak gini. Apalagi yang kedua, ketiga, keempat. Ada yang bilang, gantengnya yang ceramah. Iya, siapa dulu ayahnya? Habib Amin. Habib Amin ayahnya. Kok ganteng anaknya. Ikhwan, alhamdulillah, begitu saja yang sesuaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kalau seandainya ada yang nanya, Habib, gimana sih Habib untuk mendapatkan pelajaran tentang tarekat? Kalau seandainya Anda, ikhwan akhwat, ingin mengetahui tentang tarekat atau ingin memasukkan anaknya, ingin mengajarkan anaknya tentang tarekat, maka pondokkanlah di Pondok Pesantren Makarimul Akhlak. Habib, saya takut Habib, tidak bisa jauh dari anak, nangis Habib. Lebih baik nangis sekarang ketimbang nanti nangis saat anak kita menjadi berandal, naudzubillah wa yatubillah. Oleh karenanya jangan ragu, masukkan anak-anak antum semuanya untuk menjadi anak yang terbaik, untuk menjadi murid yang terbaik. Masukkan anak anda semuanya di Pondok Pesantren Makarim Akhlak. Ikhwan akhirullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.